tamu nih guys ya. Waduh, ini dari Manado men ya kan. Oke Iya, guys ya. Bang. Jadi di channel kali ini kita bakal fokus untuk membahas soal apa ya, keresahan men ya, keresahan kami ini para TKI ini ya kan, yang ada di Brunei coy ya kan. Mumpung hari ini ada kesempatan buat ketemu sama abang, siapa namanya bang? Hah? Kain. Kaeng ya guys ya. Kalian kalau mau kenal sama abang Kaeng pergi ke Manado dulu. Naik pesawat 2 kali ya. Nah, naik pesawat 2 kali men. Oke guys, jadi yang kami akan bahas sekarang yaitu apa? Gaya-gayaan aja. Hah? Gak laptop. Aduh. Gaya-gayaan aja guys ya. Jadi Jadi ini kelihatan Kak? apa? Enggak. Jadi guys ya, ini ada berita ada berita yang sangat ramai nih di negara Brunei ini ya, soal surat yang datang di beberapa sosial media yang ada di Brunei cuy. Jadi ini ada kayak semacam viral gitu kan. Jadi ini ada surat yang seperti ini guys ya. Tuh, ya ini dan ini tuh gue belum tahu. Iya. Dan abang ini tahu, makanya gue datengin abang ini untuk ngobrol-ngobrol lah ya kan. Apakah ini benar, apakah ini berlaku sama orang Indonesia atau hanya orang Brunei saja? Karena gue dengar itu cuman untuk orang Brunei cuy. Jadi ini ada informasi pura-pura baik. Iya. Informasi. Jadi ada informasi yang menurut gua ini dari gua tahu itu berlaku sama kita men. Ternyata enggak cuy. Penjelasan dari abang gimana bang? Ini gimana ini? Karena perbedaannya begini. Ya. Kalau kita kan di Indonesia tuh namanya Depnaker. Oh gitu. Departemen Tenaga Kerjaan. Ya. Kalau di Brunei kan namanya pejabat buruh. Oh. Nah, jadi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah sini atau apa lah ya kalau di sini bilangnya, Government. ya governmentnya gitu ya. Aturannya kalau orang Brunei itu harus 8 jam kerja. Oh gitu. 8 Tapi jam. kalau untuk kita Ya tetap berlaku juga 8 jam kerja, cuman kan kalau di restoran-restoran tuh sering melebihi lah ya. Biasa standarnya 12 jam lah, 2 jam break, 10 jam kerja ya. Gitu. Bagus lah ya. Jadi cuy ya, jadi buat teman-teman ini sebenarnya surat kayak gini tuh berlaku sama orang Brunei lokal gitu. Jadi kemarin tuh banyak banget yang yang bahas tentang ini gitu ya kan. Jadi, di sosial media, di WhatsApp, di Facebook pun rame. Terus penjelasannya bang. Oke, jadi kita bakal jelasin sama orang yang tahu men ya kan. Terus gimana lagi bang? Penjelasannya gimana lagi? Kayak di sini kan public holiday itu mereka tuh harus libur pada harinya kan, nggak boleh kerja. Lalu kalau mereka kerja nanti kedapatan nanti kena denda sama governmentnya lah, pejabat buruhnya kan gitu. Oh gitu, berarti ya, itu kan ya kalau udah kerja di sini tuh nggak sembarangan ya kan. Ada peraturan yang walaupun kita masih semangat kerja nih, kita kan harusnya libur itu harus nggak enak sendiri lah ya kan. Jadi bos itu tahu gitu ya kan. Iya. Nggak semena-mena gitu sama pejabat buruh sama kita yang sebagai orang kerja di luar negeri kayak gini cuy. Jadi ya itulah ya penjelasannya ya. Jadi surat ini tuh cuma berlaku, intinya itulah ya. Iya. Intinya berlaku sama orang lokal gitu. Orang lokal. Ya. Gimana surat? Aduh. Intinya kalau kita sih ngikutin aja. Iyalah ya. Ngikutin. Jadi setiap perusahaan atau company itu tuh beda men. Iya. Beda ya dari jam kerjanya. Walaupun kita bertanda tangan di sana di Indonesia kita kerja 8 jam. Cuman saat kita datang ke sini biasanya dengan 10 jam, 12 jam. Ya gimana ya, kalau itu menurutnya merugikan kita men ya, karena nggak jelas. Penjelasan dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu sebenarnya merugikan kita ya kan. Sebagai orang yang semangat untuk bekerja itu gimana ya, merasa
terbohongi gitu kan. Gimana sih, enak nggak sih kalau kita udah bener-bener tapi terus dibohongin gitu kan. Kalau di sini sebenarnya hari Minggu itu hari off lah, cuti kan. Orang Brunei. Cuman kan kita ada schedule-nya. Jadi kalau schedule-nya itu ngikutin dalam 1 minggu memang harus ada libur dan cuti 1 minggu sekali. Jam kerjanya 8 jam, nggak ngelebihin jam-jam kita kerja. Kalau lebih pun harus dibayar gitu. Ada itu ya, catatannya. Iya. Oh, masuk ya. Jadi ini lagi guys ya, gua kasih tahu lagi. Ini abang ini kemarin, karena kita udah lama banget. Bang, bang. Dari awal dulu bang ya. Iya, iya. Udah lama kan sini bang. Kok sampai tahu berita-berita soal Brunei? Apa abang update kah? Apa abang udah lama di sini sehingga abang paham soal surat yang beredar yang nggak jelas itu kan? Ya harus nggak. Kita bukan nggak jelas ya, tapi kan ini penonton gua pada goblok semua bang. Jadi kita jelasin dulu gitu kan. Jadi gua tertahu gua ya kan. Ya, pura-pura nggak tahu aja gitu ya. Ya. Nah, jadi gimana bang? Ya, Ini abangnya gimana, udah lama kah? Baru. Oh baru. Baru 6 tahun ya. Baru 6 tahun anjing kan gitu ya. Baru 6 tahun. Ya tapi... nggak harus update juga sih, cuman kita kan harus baca juga. Oh gitu. Makanya kalau kita rajin baca kan banyak tahu. Oh gitu bisa. Jadi jangan kita tuh sebagai TKI, sebagai pekerja, jangan cuma kerja doang. Harus lebih banyak lagi gerak kanan kiri, lihat kanan kiri itu masih banyak pelajaran yang harus kita rangkum. Harus ada isinya juga ini. Iya dong, iya kan. Kita harus smart. Kalau kata-kata di besar, smart people. Oke guys ya. Karena abang ini kan udah 6 tahun di sini dan kemarin baru dapat piagam, dan ini piagamnya guys ya. Abang ini dinobatkan sebagai championship seorang jurnalistik pengamat makanan ya kan. Jadi abang ini udah kayak ikutin kejuaraan yaitu di Taiwan men. Wow. Semua people. Jadi di Taiwan, abang ini kan kerja di Brunei sebagai harus go internasional dong. Iya, buat lu yang di sana kan lu harus pacul lo dong. Itu kayak gitu guys. Jadi kita kerja di sini juga kita harus mengasah kemampuan. Kalau kita mampu, jadi itu kan orang atasan tuh bakal lihat kita tuh, oh bocah ini mampu nih, gua masukin ke kejuaraan. Jadi abang ini dilihat sama bos, manajernya itu oke. Jadi dia diterbangin ya dari Brunei kerja, diterbangin ke Taiwan untuk mengikuti perlombaan, yaitu memasak, membuat pizza, dan akhirnya menang guys ya. Dapat berapa hadiah bang? Dapat 10 juta. Dapat uang 10 juta, itu juara berapa? Juara 1 dong. Juara 1 dong, ya kan? Juara 1 dapat 10 juta, dapat piagam, dan ini piagamnya guys ya. Kalau kalian nggak percaya, cek aja tuh di Instagramnya abangnya ada piagam yang diposting. Nanti kita bakal kasih linknya di deskripsi tuh. Piagam sama medali dong. Medali. Medalinya perak apa emas bang? Emas dong. Shit, berat banget tuh. Wah, bisa dijual. Bisa dijual ya. Itu kemampuan itu kan ibarat kita bekerja. Orang kalau ngerjain sesuatu yang bersungguh-sungguh itu bakal mendapatkan apa yang dia impikan gitu guys ya. Jadi kalian jangan malas-malasan lah ya. Jadi gitu doang males, apa-apa males. Bisanya cuma nonton bokep. Nonton bokep mocok. Please lah ya. Tolong kasih apa yang lu mampu, apa yang lu inginin itu harus tercapai. Iya. Tapi sesuai kemampuan lu, jangan dipaksain. Nah kalau lu paksain lu maling ayam. Gak pakai gua dulu nggak mampu beli rokok, maling ayam tuh dapat tetangga kan. Aduh parah men. Ini sampai maling apa? Maling apa dulu? Di ruko. Maling rokok. Pengen ngerokok, maling rokok. Naik ke atas ruko, lompat kakinya patah. Aduh parah sih itu mah. Ya itu masa lalu ya, nggak apa-apa lah ya. Kita bongkar-bongkar aja nggak apa-apa lah ya bang ya. Pelajaran lah ya. Pelajaran hidup. Tapi kan akhirnya orang awalnya jelek, terus
Akhirnya apa? Abang ini dapat. Jelek juga. Ya. Ya enggak lah. Kalau menurut gua abang ini bagus men ya. Karena dia pekerja keras men. Pekerja keras dalam artian apa yang dia ingin itu harus tercapai. Iyalah, hard Gitu. work sama smart work. Oh yes. I'm fine. Ya gitu lagi sih ya. Jadi abang ini udah 6 tahun di sini, udah banyak belajar lah tentang negara-negara ini. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin ditanyakan soal pekerjaan ke apa Ya, sama kita, bisa lah langsung ada di konsultasi channel lah. ini. Iya, Konsultasi. konsultasi gitu ya. Sekarang kita bakal bahas pertama awal abang ini tuh ke Brunei itu tuh kok bisa abang ini kok mau masuk ke negara ini, kenapa? Iya.